Kisah ini dimulai di sebuah kota metropolitan, di mana seorang wanita kaya bernama Anissa tinggal di sebuah rumah mewah bersama suaminya, Bram, seorang pengusaha sukses. Hidup Anissa sepertinya sempurna, rumah indah, pasangan kaya, dan kehidupan sosial yang bergelimang kemewahan. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada kekosongan yang dirasakannya. Bram, yang sibuk dengan pekerjaannya, sering kali mengabaikan Anissa. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di luar kota untuk proyek-proyeknya daripada pulang lebih awal dan menghabiskan waktu dengan istrinya. Anissa merindukan perhatian dan kehangatan yang dulu mereka bagi saat awal pernikahan mereka. Suatu hari, keluarga itu mempekerjakan seorang sopir baru bernama Ilham. Pria ini tenang, sederhana, dan ramah, dengan perhatian tulus yang jarang Anissa temukan di lingkungan kelas atasnya. Kehadiran Ilham menjadi pelipur lara di tengah kesendirian Anissa. Mulanya, mereka hanya saling sapa dan berbasa-basi saat Ilham mengantar Anissa ke acara-acara sosial atau belanja. Namun, seiring waktu, obrolan-obrolan kecil itu berubah menjadi percakapan panjang dan dalam. Ilham memperlakukan Anissa dengan penuh hormat dan perhatian. Bagi Anissa, Ilham bukan hanya seorang sopir. Ia adalah seseorang yang mendengarkan dengan tulus, tanpa berpura-pura atau motif tersembunyi. Hubungan mereka berkembang pelan-pelan, dari sekadar tawa kecil hingga percakapan yang lebih pribadi dan intim. Pada suatu malam saat Bram tidak pulang, Anissa dan Ilham mengobrol hingga larut malam di halaman belakang rumah. Di sana, di bawah bintang-bintang, mereka berbagi kisah tentang mimpi, kesepian, dan kerinduan yang tak pernah tersampaikan. Dalam momen keintiman itu, Anissa dan Ilham saling mendekat, dan tanpa rencana, hubungan mereka melampaui batas yang seharusnya. Namun, seiring waktu, rasa bersalah mulai menyelimuti hati Anissa. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Ilham adalah hal yang tak seharusnya. Ia merasakan dilema antara cinta yang tumbuh dan komitmen yang pernah ia buat. Ketika Bram mulai merasakan ada yang berbeda, ia menjadi curiga dan mulai memperhatikan gerak-gerik istrinya. Kisah ini pun mencapai puncaknya ketika Bram menemukan kebenaran tentang hubungan mereka. Perasaan kecewa, marah, dan terluka menyelimuti rumah itu. Anissa dihadapkan pada pilihan sulit, menghadapi kenyataan pahit dari hubungannya dengan Ilham, atau berusaha memperbaiki pernikahannya yang sudah lama terasa hampa. Kisah perselingkuhan ini akhirnya menjadi titik balik bagi Anissa, yang pada akhirnya harus memilih apa yang benar-benar berarti dalam hidupnya, dan memahami arti dari cinta, kejujuran, serta komitmen. Setelah kebenaran terungkap, suasana di rumah Anissa dan Bram menjadi tegang. Bram merasa dikhianati dan tidak bisa lagi mempercayai Anissa. Ia meminta Anissa menjelaskan alasannya, tetapi Anissa sendiri bingung. Bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan rasa kesepian yang terus membayangi, meskipun hidupnya dikelilingi oleh kemewahan. Ilham, di sisi lain, merasa bersalah dan tidak ingin menjadi penyebab retaknya rumah tangga majikannya. Meskipun hatinya ingin tetap dekat dengan Anissa, ia menyadari bahwa kehadirannya hanya akan memperburuk keadaan. Dengan berat hati, Ilham memutuskan untuk berhenti bekerja tanpa memberitahu Anissa terlebih dahulu. Ia meninggalkan surat perpisahan yang berisi permintaan maaf dan doa terbaik untuk Anissa. Saat Anissa menemukan surat Ilham, ia merasa kosong. Dalam surat itu, Ilham mengungkapkan bahwa perasaannya terhadap Anissa adalah tulus. Namun ia tidak ingin menghancurkan kehidupan yang telah Anissa bangun. Surat itu membuat Anissa tersadar akan realita yang harus dihadapinya. Dalam kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam, ia akhirnya memutuskan untuk memperbaiki hubungan dengan Bram. Anissa tahu bahwa perjalanan untuk memulihkan kepercayaan Bram tidak akan mudah. Ia harus bersikap terbuka dan siap menjalani berbagai upaya pemulihan.
Di tengah rasa sakit dan ketidakpastian, Bram akhirnya menyetujui untuk menjalani terapi pernikahan bersama Anissa. Melalui sesi-sesi terapi, mereka perlahan mulai membuka luka lama, mengeksplorasi akar masalah yang selama ini tersembunyi, dan memahami kembali perasaan satu sama lain. Seiring waktu, Bram menyadari bahwa Anissa bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas keretakan hubungan mereka. Kesibukannya dan ketidakpeduliannya telah membuat Anissa merasa terabaikan. Dengan cara yang tidak mudah, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka. Kali ini dengan lebih banyak komunikasi dan kejujuran. Anissa pun mengambil kesempatan ini untuk mengeksplorasi minat-minat yang selama ini ia abaikan. Ia mendaftar kelas seni dan bertemu orang-orang baru yang memberinya rasa puas dan bahagia. Bukan dalam bentuk perhatian pria lain, tetapi melalui kebebasan berekspresi dan pencapaian pribadi. Sementara itu, Ilham memulai hidup baru di tempat lain, membawa kenangan indah dan pahit yang ia simpan dalam hati. Meski kisah cinta terlarangnya dengan Anissa harus berakhir, Ilham merasa bersyukur karena pernah merasakan cinta yang tulus meskipun sesaat. Tanpa kehadiran Ilham, Anissa dan Bram pun belajar bahwa hubungan yang utuh harus dibangun di atas fondasi yang lebih kuat dan saling pengertian yang mendalam. Hubungan mereka memang tak akan pernah kembali seperti sedia kala, tetapi dari luka itu, mereka menemukan kekuatan untuk bersama lagi. Meskipun penuh tantangan, Anissa dan Bram kini menata ulang hidup mereka dengan lebih terbuka, berusaha untuk menghargai setiap momen bersama dan menghindari jebakan kesepian yang dulu pernah menghantui. Setelah menjalani berbagai sesi terapi, Bram dan Anissa menyadari bahwa kenangan di rumah lama mereka terus menghantui mereka, menghadirkan bayangan dari perselingkuhan dan konflik yang tak kunjung selesai. Akhirnya, mereka sepakat untuk memulai kehidupan baru di tempat lain. Mungkin bisa menjadi jalan untuk sepenuhnya melupakan masa lalu yang pahit dan memberi mereka kesempatan untuk benar-benar pulih. Bram pun menemukan rumah yang cocok di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan kesibukan. Lingkungan yang lebih tenang ini menjadi tempat ideal untuk mereka memulai kembali. Pemandangan alam di sekitar rumah itu terasa menenangkan, memberikan mereka ruang untuk saling terhubung tanpa gangguan dunia luar. Saat hari kepindahan tiba, mereka mengemasi barang-barang, menyortir kenangan yang ingin mereka simpan, dan meninggalkan hal-hal yang hanya mengingatkan mereka pada luka lama. Dalam proses itu, mereka menemukan foto-foto lama yang dulu hampir terlupakan, momen-momen bahagia yang penuh tawa dan cinta di masa awal pernikahan mereka. Melihat foto-foto itu, mereka tersenyum, merasakan nostalgia yang membawa mereka lebih dekat satu sama lain. Di rumah baru, Bram dan Anissa menetapkan aturan baru. Setiap minggu mereka harus meluangkan waktu bersama, tanpa gangguan pekerjaan atau teknologi. Mereka pun membuat sudut kecil di halaman belakang untuk bersantai bersama, bercengkerama sambil minum teh, atau sekadar menikmati senja. Suatu hari, Bram membawa kejutan kecil bagi Anissa. Ia menyiapkan malam romantis di halaman belakang, lengkap dengan lampu-lampu kecil dan musik lembut. Anissa terharu, merasa dihargai dan disayangi dengan cara yang lama tak ia rasakan. Malam itu mereka berbicara tentang harapan-harapan baru, tentang cara mereka masing-masing ingin menjadi pasangan yang lebih baik. Dalam pelukan Bram, Anissa merasa utuh kembali. Seiring berjalannya waktu, lingkungan baru memberi mereka kebebasan untuk menemukan kembali hal-hal yang mereka cintai. Bram lebih sering berada di rumah, bahkan mulai hobi berkebun, hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Anissa juga mendekorasi rumah mereka dengan hasil karya seni yang ia buat sendiri. Rumah baru itu menjadi cerminan dari siapa mereka sekarang. Bukan lagi pasangan yang terjebak di masa lalu, tapi dua orang yang memilih untuk terus belajar dan berubah demi kebahagiaan bersama. Dengan lingkungan baru dan komitmen yang diperbarui,
Mereka perlahan merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Keputusan untuk pindah rumah ternyata membawa kebaikan bagi hubungan mereka, memberikan jarak dari masa lalu yang menyakitkan, dan membuka ruang bagi harapan dan kebahagiaan yang baru.